FM Mojokerto. Kemudian kita ke barat ada dari Pringsewu, Lampung. Kemudian ada RP di Kutim di Sanggata. Ada Radio Langkisau FM Painan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kita ke timur, ada Radio Publik Kota Denpasar. Kemudian nyebrang ke Madura ada Suara Sampang. Ke Jawa Tengah ada Radio Suara Kota Wali di Demak. Kemudian ada Radio Jos Nganjuk, Pasopati Bondowoso. Kemudian ada Suara Giri di Wonogiri ya. Ada Suara Mediun juga. Mardika Kota Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, kemudian teman-teman di PPKM Unair, ada juga dari UNESA, kemudian ada teman-teman juga dari Kominfo Lumajang. Baik, sebelum kita masuk di sesi kedua, saya ingin menyapa dulu teman saya, Mas Hari Supriyono. Selamat sore. Mas Diding, selamat sore semuanya di Zoom kali ini. Halo? Ya, kita kebetulan dengar ya Mas? Bisa ngobrol tentang masalah digitalisasi radio. Ya, yang belum kenal, ini adalah Mas Hari Supriyono. Ini adalah expert audio broadcast engineer. Jadi kupingnya itu kuping ajaib. Dengar suara yang jadi kupingnya kadang-kadang alergi dengan suara-suara yang nggak enak. Terutama kualitas audio. Mas, mungkin sedikit cerita aja. Kenapa sih kita harus digital itu apa sebenarnya? Keuntungannya banyak sekali digital tuh. Jadi kan sudah banyak melanglang kemana-mana juga ini. Ya. Orang-orang mesin ini. Dan yang penting juga pakai tower nggak gitu. Gini, kalau digital itu sebenarnya keuntungannya banyak ya. Secara bandwidth dia irit. Terus misalkan satu frekuensi bisa 4 radio ya, ataupun berapa radio. Nah, itu kualitas suara pastinya juga bagus gitu. Ya banyak sih keuntungan digital. Cuman trade off-nya juga banyak kalau nantinya memang benar DRM yang diadopsi, DRM Plus itu kan dicepitin di antara existing radio FM yang ada kan. Dicepitin di antara radio FM yang ada. Nah, ini apakah nantinya udah siap? Secara kan dijepitin di situ itu, kita tahu sendiri kan di Indonesia ini kan adu kencang modulasi itu adalah biasa ya. Terus deviasinya seberapa? Apakah nanti owner FM yang sudah ada ini nggak merasa dirugikan kalau misalkan pakai DRM gitu kan? Power harus dikecilkan, modulasi harus kecil, yang notabene suara pasti nggak enak gitu kan? Nah, ini solusinya apa nanti ke depannya? Oke, Mas Hari. Nah, ini yang sudah pernah merasakan mungkin kemalang ke beberapa belahan dunia, beberapa negara nih. Nah, di sana kan rata-rata mereka sudah melakukan digitalisasi. Nah, sebenarnya kalau dibilang tadi bahwa Mas Hari bilang bahwa keunggulannya audio lebih bagus, seperti apa? Nah, sebenarnya kalau dari cost sendiri, modal awalnya itu seperti apa? Apa gede bagusnya untuk melakukan sana seperti itu? Pastinya gede Mas Diding. Jadi untuk transmisinya sudah pasti beda ya dengan FM existing. Untuk beberapa transmitter yang notabene branded seperti halnya Gates Air atau Harris ataupun merek-merek Amerika gitu yang Nautel ataupun yang sejenisnya, dan yang sekarang dipakai oleh RRI adalah Harris, dan harganya pasti beda. Yang jelas trade off-nya pasti mahal. Trade off-nya pasti nantinya itu menggusur kualitas suara FM juga gitu ke depannya. Nah, itu. Bisa 1,5 kali transmisinya yang sudah ada. Kalau yang di transmisi branded yang di Amerika, mereka tinggal DRM itu sesuatu yang umum ya, tinggal nambahin slot card aja sudah selesai. Nah, orang yang rata-rata di Indonesia kan menggunakan produk-produk yang notabene Itali karena dari segi harga lebih ekonomis gitu. Apakah mereka willing untuk switch ke sini juga kita juga nggak tahu ya gitu. Nah, itu dari segi transmitternya. Nah, kalau dari receiver sendiri Mas Ari, apakah memang sudah umumkah ketika itu nantinya masuk ke Indonesia, seperti apa costnya? Sebenarnya secara receiver itu sudah ada. Kalau saya beli radio internet yang DAB juga ya di Tokopedia, di Amazon itu juga sudah pernah. Tapi itu yang DAB Plus.
ada internetnya, ada ininya gitu. Rata-rata itu semua ke depannya itu sudah ada internet. Nah, tinggal kita mengadopsi yang versi mana. Kalau misalkan kita beli di Australia, adanya ya DAB. Nah, untuk radio portable sendiri yang saya beli waktu itu, saya beli di Amerika, itu harganya kalau di duit sini itu portable ya, itu sekitar 1,8. Diambilin radionya papa, sebentar saya suruh anak saya ambil ya. Jadi kan ada contohnya. Nah, itu harganya 1,8. Saya cek di Tokopedia jualnya sudah 3 juta. Nah, apakah ini ke depannya itu orang-orang willing untuk switch gitu? Seperti ini misalnya. Ini adalah radio, ada internet streaming, ada internet radio internetnya, ada DAB plus-nya, dan ada FM-nya, ada RDS, dan ada music player. Beberapa vendor yang lain, Denon ataupun Bose, itu juga mengeluarkan versi yang sama. Mungkin regionnya kalau beda ya, mungkin ada yang DRM, DAB-nya nggak ada, tergantung itu dijual di region mana. Nah, apakah ini akan bisa segera diadopsi? Nah, apakah pelaku pasar ini yang radio yang ada ini simulcast, misalkan radio A bersiaran di DRM juga bersiaran di FM atau bagaimana? Gitu, Mas. Harganya minimal ya nantinya kalau DRM ya semacam STB gitu ya ya 500-an lah, Mas. Gitu ya. Gitu. Berarti kalau Mas Harinya jadi suppliernya harganya lebih rendah dong. Semoga ya kalau belinya banyak. Baik. Oke, ini ada pertanyaan juga untuk Mas Hari Supriyono. Misalnya sudah eksis sebagai radio analog tidak frekuensi yang reguler seperti biasa, dan akhirnya kan harus bermigrasi ke radio FM, ke radio digital. Itu kalau di nominal rupiah kan apa saja yang dibeli dan investnya berapa duit ini istilahnya, berapa cuan kalau orang bilang, berapa JT gitu ya. Tergantung Pak, itu semua tergantung dari power yang dikeluarkan berapa, dari ini yang features-nya apa gitu kan. Rata-rata itu kalau kita katakanlah setup dari baru nih, kalau pemancar yang kita biasa beli itu harganya 100 juta, itu untuk DRM itu kurang lebih ya bisa 1/4 sampai 1,5 kalinya, tergantung fitur. Belum muxingnya ya, nanti kan harus ada muxnya ya, pelaksana muxnya juga ya. Kan harus sewa juga kan, nggak mungkin radio yang sudah yang existing ini tidak membutuhkan mux juga nggak mungkin gitu kan. Baik, Mas Hari, ini pertanyaan terakhir aja ya. Dari barang-barang yang kita gunakan sekarang, apakah ada yang bisa dipakai ketika nanti kita migrasi ke digital? Ya tidak ada, Mas. Ada berarti? Tidak ada, Mas, kecuali simulcast FM dengan ini, FM dengan yang sudah kalau nantinya simulcast FM-nya bersiaran dua lah, seperti halnya RRI, dia masih ada SW-nya, ada AM-nya gitu, kan sampai sekarang masih bisa. Tapi kalau nantinya di switch off, ya totally harus ganti tuner, nggak bisa. Oh, berarti memang untuk peralatan pemancarnya memang harus di total ya. Tapi untuk peralatan studio mungkin yang bersifat audio? Oh tidak, tidak ya. Hanya tidak. Di transmitter saja nantinya. Transmitter aja yang harus dirubah. Gitu. Baik, Mas Hari, terima kasih. Luar biasa, expert sekali. Jadi mudah-mudahan nantinya bisa berkembang dan kita bisa ngobrol lagi, dan mudah-mudahan saya juga jadi suppliernya lebih murah harganya. Iya, supplier radio portable digital itu ya, yang harganya masih kisaran paling rendah basic itu iya, kan 500 ribuan. Tadi kan harga sultan itu. Baik, Mas Adi, monggo. Iya, terima kasih rekan Diding, dan sekarang kita masuk ke sesi kedua seperti biasa. Untuk Anda sahabat dan partisipan, nanti Anda bisa bertanya di saat dua narasumber yang luar biasa, ada Mas Yoyong, ada Mas Saka, nanti sesudah beliau memberikan materinya. Dan sekarang saya sapa, Assalamualaikum, Ustadz Yoyong Burhanuddin, apa kabar? Sehat Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini kalau di era-era Gen X, kalau nggak kenal Mas Yoyong ini kebangetan gitu ya. Karena di tahun 80-90 ini kan boleh dibilang ini ya, famous, dan juga kita masih mengalami masa keemasan dunia radio gitu, begitu ya, Diding ya? Iya benar. Ya, terkait dengan digitalisasi penyiaran ikut atau tutup, dari sisi SDM seperti apa untuk mempersiapkannya ini Mas Yoyong? Monggo.
Baik, terima kasih Mas Panji, juga kawan-kawan yang lain, Maha Guru saya, Pak Suko, Mas Afif juga, sehat-sehat semua mudah-mudahan. Saya kira tentang SDM ini menjadi PR yang lain gitu, karena dalam diskusi kita tentang digitalisasi yang sekarang ini, barangkali yang ditekankan oleh Mas Afif tadi bahwa ini hanya soal distribusi konten yang nantinya akan menggunakan VHF ya, sehingga nanti di situ akan ada problem-problem teknis yang tadi Koko Hari menyampaikan bahwa ya memang akan ada perubahan-perubahan dari penggunaan teknologi yang akan dipakai jika nanti pemerintah jadi menggunakan digital radio mondial yang tadi itu. Tapi di satu sisi saya kira orang-orang radio itu sangat pragmatis. Maksudnya dia akan memanfaatkan apa yang ada, dia akan memanfaatkan apa yang tersedia. Karena sebagian di antara mereka sangat memperhitungkan banyak hal terkait dengan bisnisnya begitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, kalau memang mau tetap eksis menjadi media radio, ya tentu saja mereka akan ngikut. Ingat tadi persoalannya apakah ada kesesuaian dari sisi pembiayaan dan lain-lainnya. Tapi yang menarik adalah sekarang ini jika dipaksakan adanya perubahan terhadap penggunaan teknologi ini. Tadi yang beberapa kali sempat saya dengar, apakah pelaku-pelaku medianya siap dengan perubahan ini? Karena perubahan ini akan menimbulkan konsekuensi biaya. Yang kedua, dari sisi khalayak, para pengguna media ini, kita harus mengakui bahwa jumlah pendengar radio itu dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Dan meskipun ada peningkatan di beberapa sesi tertentu pada durasi waktu tertentu, tapi relatif sebenarnya pendengar radio itu menurun. Kemudian ketika mereka dipaksakan untuk berpindah menggunakan teknologi DRM tadi, yang receiver-nya, tunernya itu harus berubah, apa mereka siap untuk membeli lalu kemudian mengkonsumsi media yang ada sekarang? Terhadap media radio yang ada sekarang saja, barangkali ya tadi ada penurunan jumlah pendengar, itu kan berarti buat para khalayak kita radio tidak menarik. Ini tadi yang menjadi pertanyaan Pak Suko tadi soal konten. Bagaimana konten itu bisa menjadi senjata untuk meningkatkan listenership dari para pendengar ini. Nah, jadi ini ada dua mata panah yang memang harus ditimbang betul oleh para pemangku kebijakan. Jadi pelaku-pelaku medianya, kemudian yang kedua adalah konsumen medianya. Apakah mereka siap dengan perubahan ini? Apalagi nanti ada pemberhentian frekuensi yang ada. Saya dengarkan dengan DRM nanti itu jarak antar stasiun radio tidak lagi seperti sekarang ya, yang 350 atau 400 sekarang itu, tapi nanti akan menjadi cuma 200 saja. Jadi makanya nanti harus diturunkan powernya dan lain-lain. Nah ini saya kira hal-hal yang akan dihadapi dalam perubahan-perubahan yang akan terjadi kalau itu dalam waktu dekat dilaksanakan. Hitung oleh pemerintah itu di situ. Sementara sebenarnya sekarang ini juga ingin saya sampaikan bahwa tadi yang disebut oleh beberapa penanya tentang radio digital, yang dipersepsi itu adalah radio online melalui internet, apakah itu audio stream maupun visual stream. Itu sebenarnya sekarang juga sedang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kemarin dapat data bahwa di masa pandemi ini, orang yang mendownload aplikasi radio
itu naik 460%. Aplikasi radio, jadi yang mendownload jumlahnya mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020 ya. Itu 40%. Sedangkan mengalami peningkatan signifikan sampai 360%. Nah, jadi artinya bahwa sekarang ini radio-radio yang berbasis aplikasi itu menjadi pilihan bagi masyarakat. Dan seperti banyak yang mungkin teman-teman sudah bisa memanfaatkan aplikasi seperti ini, memang betul tadi ada tadi penanya yang mengatakan ada visualisasinya juga begitu ya. Seperti sekarang ini jangan lupa kita ini sedang siaran di radio ya. Kita bukan siaran di televisi, kita sedang siaran di radio yang mengkonvergensi multimedia di dalamnya, sehingga sekarang kita tampil dalam bentuk visual audio visual begitu. Nah jadi saya kira ini hal-hal yang tumbuh dan jangan lupa 1 dari 2 orang Indonesia atau mungkin sekarang bisa meningkat jumlahnya, mereka adalah pemegang gadget, mereka pemegang handphone. Sementara digital versi internet itu sangat gampang untuk numpang di gadget-gadget itu. Makanya kalau kita tadi berbicara tentang perubahan menggunakan DRM, teknologi digital yang user mereka harus atau pendengar mereka harus mengganti alat mereka, ini digital yang online yang menggunakan menggunakan internet, itu mereka sudah bisa membuka melalui Play Store, melalui App Store setiap saat. Gitu. Nah ini yang saya kira harus dihitung oleh pemegang kebijakan bahwa antara keadaan yang terjadi di pasar, di masyarakat dengan apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, sepertinya tidak berada di rel yang sama, gitu ya. Meskipun sebuah perubahan menuju ke digitalisasi industri penyiaran, Indonesia tergolong tertinggal, itu memang harus dikejar. Saya kira itu beberapa catatan umum tentang digital ini. Diskusi kita sore hari ini. Kita mau ikut apa enggak? Ya memang harus ikut. Kalau mau tetap eksis sebagai media massa ya harus ikut, nggak ada pilihan. Gitu, Mas Panji. Oke, baik, Bang. Tadi dibilang bahwa sebenarnya kalau selama ini bahwa ada kecenderungan bahwa persepsi di masyarakat atau di orang-orang bahwa kalau ngomong digital berarti hubungannya dengan internet. Nah, sementara untuk bermain internet, kita tahu bahwa sudah banyak sekali perkembang media-media penyiaran yang berbasis internet yang juga berkembang dan sudah eksis seperti itu. Nah, seperti yang sering Mas yang jelaskan juga bahwa ini sudah masanya gitu loh. Ini sudah waktunya kita online, itu sudah masanya kita bermain di digital seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari bahwa kita sebenarnya harus bermain digital itu sebenarnya apa sih untuk di media penyiaran seperti ini? Begini, radio itu tidak akan bisa siaran atau tidak perlu siaran kalau mereka tidak punya pendengar. Karena konsumennya radio itu kan pendengar. Atau kalau sekarang yang di online yang dengan visual ya pengakses begitu ya. Jadi sebenarnya mempertimbangkan keberadaan eksistensi daripada media ini itu harus melihat siapa yang akan menggunakan medium ini. Nah, tadi saya bilang bahwa hari ini kalau kita lihat angka-angka jumlah pendengar radio fluktuatif, tapi itu trennya grafiknya menurun. Pendengar radio yang radio analog yang sekarang ini yang menggunakan FM itu. Maka tadi Mas Afif tadi mengatakan mendengar radio itu di mobil. Dan banyak orang hari ini kalau ditanya di mana mereka dengar radio, di mobil. Jadi kayaknya pendengar radio FM yang sekarang itu tertinggalnya cuma di mobil gitu. Sementara hari ini kita melihat yang tumbuh berkembang di masyarakat dengan perkembangan teknologi yang maha dahsyat seperti sekarang ini itu gadget. Makanya tadi saya bilang 1 dari 2 orang di Indonesia mereka pemegang gadget.
Bahkan mungkin kita bisa lihat ada orang satu pegangnya 2 gadget, 3 gadget. Jadi radio kita itu sebenarnya bukannya hilang sebenarnya, tapi berpindah secara natural masuk ke gadget-gadget ini. Nah, ini yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita mau ngikutin kemana perginya pendengar kita, ya kesanalah kita harus pergi. Atau kita akan mereka tinggalkan. Kebetulan saya sedang membuat prototype digital media, namanya X-Space Radio. Itu media online yang sekarang eksis di Android, jadi di Play Store. Waktu pertama kali melakukan riset terhadap konsep yang akan kita buat, itu kita menemukan data bahwa ternyata milenial hari ini, kalau ditanya radio apa yang dia dengar, jawabannya Spotify. Radio apa yang didengar? Jawabannya Spotify. Bukan radio Suara Sidoarjo, bukan radio X, radio yang lain-lain, bukan. Nah, kebanyakan sudah begitu. Nah, jadi ternyata teknologi ini yang begitu besar perkembangannya, begitu cepat perubahannya ini, memang mau tidak mau menjadi bagian dalam kehidupan milenial hari ini. Dan mereka adalah segmen masa depan dari radio hari ini. Dan kalau hari ini kita tidak mengikuti mereka, berubah secara teknologi ini, ya betul kita akan benar-benar akan ditinggalkan oleh media. Jadi kalau mau berubah, ya memang sekarang ini. Gitu, Om Diding. Baik Mas, kalau menyimak obrolannya tadi bahwa memang sebagian besar mereka beralih ke sana. Kalau saya lihat dari data di Hotsuite di bulan Januari 2021, memang untuk Indonesia sendiri dengan usia di 16 sampai 64 tahun, ternyata mereka menghabiskan waktu sekitar 2 jam 50 menit ini untuk mengakses broadcast dan streaming seperti itu. Sementara di medianya YouTube masih tertinggi di 93,8%. Mungkin ini yang harusnya jadi acuan bagi kita orang-orang media bahwa ini sebenarnya adalah peluang seperti itu Mas. Dulu ketika YouTube belum sangat populer, ketika Facebook belum populer, waktu dari masyarakat untuk mendengar radio itu lebih panjang, karena tidak ada pilihan. Tapi sekarang ini begitu muncul banyak teknologi-teknologi digital yang baru ini, ya waktu yang sama itu dipakai untuk mengkonsumsi medium-medium yang lain. Nah, kalau kita kemudian tidak berada di frekuensi yang sama, istilah saya frekuensi yang sama dengan keberadaan dari media-media digital ini, ya kita bisa ditinggalkan begitu, Mas Didi. Iya, Mas Yoyong. Jadi kalau dari apa yang Anda sampaikan tadi, radio digital ada 2, terestrial dan radio yang berbasis internet. Jadi mungkin yang sekarang meskipun radio digital itu harus butuh receiver dan receivernya juga mahal, kalau terlalu dipaksakan juga yang sekarang ini yang sudah mulai hype itu kan radio digital yang berbasis internet, begitu ya, Mas Yoyong ya. Nah, kalau sebenarnya radio digital yang sekarang itu harganya lebih mahal. Radio digital online ini lebih mahal. Semahal harga HP. Radio yang berbasis digital terestrial, begitu ya, Mas Yoyong? Radio yang sekarang ini, radio online yang pakai internet itu sebenarnya mahal. Kenapa mahal? Karena harganya seharga HP yang kita beli. HP yang kita beli kan tergantung tipenya ya. Tapi tadi yang dikatakan bahwa media radio existing hari ini, kalau dibandingkan dengan keberadaan atau hadirnya media digital di online, itu radio hari ini yang konvensional itu menjadi industri radio yang mahal. Bayangkan, kalau kita sekarang siarannya dengan konten yang diproduksi oleh studio-studio kita hari ini, studio kita, studio 2 kita, studio produksi kita, ketika mereka berproduksi, selama ini kan mereka dikirim menggunakan pemancar yang tadi kata harganya kira-kira di atas 100 juta yang paling murah. Diantarkan lagi menggunakan tower yang saya dengar towernya saja itu harganya bisa sampai berapa itu? 1, sekian miliar towernya itu ya. Yang dipakai radio besar seperti Suara Sidoarjo yang di belakang itu mahal kan itu kan. Itu kalau dihitung hari ini menjadi medium yang mahal gitu. Jadi belum lagi kalau kita pakai pemancar yang power besar, berarti listrik yang dikeluarkan
biaya listrik yang menjadi sangat besar gitu. Dibandingkan dengan hari ini kita punya pilihan online yang tadi yang dipelihara hanya rumah produksinya saja, kanal outputnya menggunakan internet, dan tadi pendengar tidak perlu disuruh beli radio baru, mereka tinggal buka handphonenya, mendownload aplikasi kita, lalu mereka bisa konsumsi kita. Dan disampaikan Pak Suko tadi, maha guru saya ini, itu yang sangat penting dari radio ini adalah konten. Bayangkan anak-anak muda kita hari ini yang di mana-mana pegangnya, sebenarnya kita punya peluang untuk membawa mereka dalam peradaban baru menghadapi perubahan globalisasi. Jadi kalau radio itu sebagai medium perubahan, yang dulu katanya to inform, to entertain, to educate, to influence, to persuade, macam-macam itu, sebenarnya fungsinya tetap sama dengan konten-konten yang sama. Tapi kita sekarang ini menjauh dari pendengar kita, atau kita ditinggalkan oleh pendengar kita, oleh generasi milenial hari ini, Y, X, Z, generasi-generasi ini yang sudah tidak mendengar radio. Tapi sebenarnya kita bisa ngikut kalau kita masuk ke gadget-gadget mereka. Gitu. Jadi kalau kita sekarang ingin tadi yang sampaikan Pak Suko, kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat, bagaimana membangun peradaban masa depan. Radio ingin eksis di situ, punya peran dan fungsi yang kuat. Ya dia mesti ngikutin di mana teknologi itu berada, yang salah satunya tadi online. Itu Om Panji. Baik, terima kasih Ustadz Yoyang. Dan untuk sesi kedua ini, saya dapat kode dari produser acara Diding Yunarto. Sepertinya Pak Ahmad Eko Basuki lagi ada berhalangan hadir. Ketua ALPPL Jawa Timur digantikan oleh wakil ketuanya, yaitu Bapak Insinyur Aris Widoyoko ICPM. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bos. Ada penampakan saya nggak nih? Sudah muncul Bos, pakai batik Bos. Sekarang hari penyiaran Bos, bukan hari batik. Oh salah, ini tadi hari tanggapan ini tadi. Hari tanggapan. Luar biasanya tadi pagi sempat saya lihat di LPPL Radio Suara Gresik. Rukun. Ya, kehormatan bareng Mas Afif juga, terus tadi juga bareng teman sepeguron ada Iman juga, satu panggung tadi pagi itu bicara tentang apakah lembaga penyiaran swasta dengan LPPL bisa sinergi, kurang lebih begitulah. Tapi ya nggak akan saya bongkar sekarang ya. Nanti mungkin mudah-mudahan rekamannya diupload teman-teman dari Suara Gresik, jadi yang partisipan bisa nonton langsung Pak. Iya. Baik, di awal ini pertanyaan saya sih begini, Bos. Jadi radio digital ini kan masih istilahnya secara formatif, secara regulasi kan belum digedok begitu ya. Kita masih pakai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Jadi regulasinya masih belum ada. Tapi di sisi lain sudah mulai banyak radio-radio analog yang melakukan divergensi dengan konvergensi. Ini tulisannya lugur. Yang salah, nah ini Yong. Salah ini Yong. Iya, intervensi itu tadi. Nah, semprit bosnya. Gimana Mas? Pokoknya nggak keliru deterjensi, gitu. Pembersih. Gitu. Jadi banyak radio analog yang juga punya aplikasi, terus main di internet dan sebagainya. Kalau menurut Pak Bos sendiri, ini persiapan menuju ke radio digital atau radio digital yang terestrial sebenarnya nggak perlu amat sih, karena kita sudah main di sini aja sudah oke lah ya. Monggo Pak Bos. Ini pertanyaannya umum atau untuk Suara Sidoarjo? Umum. Mewakili ya. Mewakili station dan juga Persada. Iya. Tapi gini deh, saya harus mengucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman partisipan semuanya. Jadi diskusi atau dialog anak radio ini kan hari ini edisi kedua nih. Yang pertama kemarin kita bikin bicara tentang karakteristik pendengar radio. Dan ternyata hari ini alhamdulillah pesertanya juga banyak dan momentumnya pas. Jadi saya atau kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dari seluruh Indonesia, karena bukan dari Jawa Timur aja dan dari LPPL saja. Terima kasih.
Ini forum Sinau bareng. Nah, kalau pertanyaannya Panji, saya sependapat banget dengan yang disampaikan Yoyong atau juga Mas Hafid tadi. Kalau Mas Suko sudah mungkin ngajar ya, jadi turun sepertinya. Jadi ini memang nggak bisa kita tolak. Ini sudah menjadi keharusan karena Indonesia sendiri sudah terlambat sebetulnya. Indonesia itu sudah terlambat dan beberapa kali nego minta ditunda. Tapi akhirnya tidak bisa tidak. Begitu ada undang-undang Omnibus Law dimasukkan juga, kemudian langsung dikeluarkan PP 46 2021 bulan Maret. Kalau nggak Maret, Februari saya mungkin agak lupa ya. Jadi mau tidak mau, saya bilang ini mau tidak mau. Ya, mau tidak mau. Jadi kalau tidak mau, terus maumu apa? Kan gitu. Orang ini pemerintahnya ngatur begitu kok. Kalau nggak mau digital, terus maumu itu opo? Melok sopo sampean, kan gitu. Masa tetap liar saja FM umpamanya. Padahal umpamanya sudah bukan FM, tapi digital terestrial yang DRM atau mungkin yang medium frekuensi atau yang AM zaman dulu itu. Ini mau ikut yang mana kalau memang pemerintah sudah menyiapkan dan piranti hukumnya sudah mengarah ke situ. Kurang lebih begitu, Panji. Kalau penting atau tidak, perlu atau tidak, mau atau tidak itu. Berarti kalau sebenarnya untuk mempersiapkan seperti SDM, perangkat dan bagaimana nanti kontennya, sebenarnya kita sudah memulai dari yang berbasis internet dulu, begitu ya? Ya, jadi kalau SDM itu kan sebetulnya tinggal merubah gini, dari generasi radio yang konvensional, yang dulu cuman kita ngomong yang seperti gambarannya Mas Suko tadi ya, jadi bisa memunculkan imajinasi begitu, berarti auditif, konsumsi telinga saja. Nah, sekarang mau nggak mau, para praktisinya juga harus merubah diri, menyesuaikan dengan berbagai fitur, berbagai teknologi, mungkin Om Hari lebih paham soal itulah ya, yang ada di sebuah konsep atau teknologi radio yang masuk dalam teknologi evolusi digital itu. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Jadi contohnya, kalau dulu cuman kedengaran suaranya, kemudian sekarang bisa keluar gambarnya, ya itu yang harus kita sesuaikan. Masa terus nggak mau? Aku izin, terus aku suara tok ae, padahal di situ fitur visualnya bisa keluar. Loh, kenapa tidak menyesuaikan? Masa mau mengundurkan diri gara-gara nggak mau kelihatan gambarnya? Kan nggak mungkin gitu, rugi sendiri kan? Padahal itu nilai jual gitu, nilai jual. Tinggal kita ini mau tampil secara multimedia atau masih punya persepsi seperti zaman dulu, masa-masa radio tahun 60, 70 atau mungkin 80, 90 awal gitu ya, yang cuma untuk konsumsi telinga. Perkara dimulainya dari berbasis internet dulu atau bagaimana itu kan tinggal kita mau memanfaatkan mau mulainya kapan, begitu aja. Kalau bisa segera ya kenapa tidak? Kalau kita bisa mulai trial kenapa tidak gitu ya, daripada kemudian dipaksa baru tergopoh-gopoh baru belajar kemudian ternyata kita tidak bisa mengejar yang memang lebih siap duluan gitu. Jadi ya. Oke, kita buka sesi Q&A, tanya jawab dulu. Sudah masuk ada Mbak Dewi Mardika di Bondowoso. Mbak Dewi mau saya minta dibacakan saja, baik. Menurut Mbak Dewi setuju sekali dengan yang Pak Yoyong katakan tadi bahwa digitalisasi radio memang perlu, tetapi pemerintah juga harus melihat realita bagaimana masyarakatnya, terutama masyarakat yang di daerah pelosok. Apakah mereka sudah siap? Jangan-jangan begitu beralih, nggak ada yang dengerin, tutuplah radionya. Itu menurut Mbak Dewi Mardika di Bondowoso. Kemudian ada Nyama Duga, teman lama kita di Malang. Ada Mas Eko Siawan, Direktur City Guide, masuk di WhatsApp. Ya. Adik kecil di WhatsApp. Oke. Para suhu, mohon petunjuk. Sebenarnya kalau kita melakukan konvergensi dengan TV, dengan media-media lain seperti apa itu, apakah memang kita sebenarnya menuju ke arah sana, digitalisasi? Gitu. Silakan ya. Enggak, Mas ya yang dulu boleh. Atau Mas Hafid boleh nih. Kalau tadi pertanyaan terakhir dari Eko tadi sepertinya lebih ke beberapa media tapi cross ownership ya. Ini hubungannya dengan regulasi. Mungkin Mas Hafid bisa jelaskan ya. Oke, Mas Hafid, Mas Hafid.
Ya, mungkin bisa dibantu pengajarnya. Jadi dari Mas Eko tanya bahwa apakah bentuk konvergensi sekarang kita KSI 3 itu sudah melakukan dengan televisi, dengan media online seperti apa, seperti yang bentuk yang online berbasis internet itu sebenarnya, apakah ini sebenarnya bentuk awal dari sebuah konvergensi atau digitalisasi seperti itu, dan apakah memang sudah ada aturan yang mengaturnya? Yang pertama begini, dulu di Undang-Undang Lama 2002 itu maksudnya, setiap lembaga penyiaran, terutama yang swasta dan badan hukumnya adalah PT, itu diwajibkan agar tujuan yang tercantum dalam akte pendirian itu tunggal, yaitu menyelenggarakan siaran swasta radio begitu. Harus tunggal begitu. Pasti secara administrasi tidak lolos. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang semangatnya untuk mempermudah proses perizinan ya, sehingga pasal itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya semua lembaga penyiaran swasta yang aktenya dulu harus tunggal, tujuannya biasa di pasal 4, itu sekarang boleh bercabang. Jadi boleh misalnya akte lembaga penyiaran radio swasta itu selain menyelenggarakan penyiaran swasta, juga boleh menjadi kontraktor, boleh melakukan pengadaan, boleh melakukan macam-macam dan seterusnya. Nah, bisa jadi juga barangkali kemudian ke depan TV radio menjadi satu dan seterusnya, itu kan juga memang akan terbuka celah seperti itu, sehingga ke depan akan tidak terbatas sebagaimana Undang-Undang Penyiaran 2002 yang dulu itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengamanahkan bahwa tujuan yang tercatat di dalam akte pendirian itu tidak harus tunggal, boleh bercabang. Atau kalau istilahnya Mas Aris tadi waktu itu istilahnya selingkuh, itu boleh katanya, asal sama-sama mau gitu katanya. Nah terus ya saya ngutip Mas Aris ya tadi pagi begitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah soal yang jelas soal konvergensi memang belum ada pijakan baku dari sisi regulasi, tetapi kalau dirunut dari pasal yang tadi itu memang memungkinkan kemudian satu badan usaha yang dulunya harus tunggal menyelenggarakan penyiaran saja ke depan boleh menyelenggarakan usaha-usaha yang lain. Mungkin juga sebagai bagian dari akomodasi bahwa sekarang lembaga penyiaran itu memang tidak hanya mengandalkan pemasukan dari sisi iklan, tapi mungkin juga bisa dalam bentuk usaha yang lain. Mungkin begitu sih. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi dari Mbak Dewi ke Mas Yoyong nih. Mas Yoyong, apakah memang masyarakat kita ini sudah siap untuk peralihan seperti itu? Kan nantinya kalau sudah beralih malah nanti orang yang dengerin malah nggak ada, sendiri tutup radionya seperti itu. Tentang tutupnya radio itu sebenarnya tergantung radionya ya. Tergantung iklan. Ya, tergantung iklan. Tapi begini, bahwa pendengar radio itu kalau mereka tertarik pada konten siaran yang bagus, mereka akan menjadi pendengar yang loyal, yang kemudian jumlahnya semakin banyak. Nah, radio yang punya pendengar yang banyak dan loyal ini biasanya akan didatangi oleh iklan gitu ya. Dalam konteks tadi pertanyaan Mbak siapa tadi, Mas Diding? Mbak Dewi dari Bondowoso. Nah, Mbak Dewi yang dari Bondowoso tadi itu bisa saja perubahan ini menimbulkan masalah bagi radio. Seperti judul kita ini, kita mau ikut atau jadi tutup gitu. Nah, memang betul harus dipikirkan, jangan sampai kebijakan ini akan menimbulkan efek-efek negatif bagi eksistensi industrinya itu sendiri. Kalau buat masyarakat sih sederhana saja, apa yang dia suka dia akan nikmati, apakah itu radio, apa itu TV atau medium-medium yang lain. Ya selama bermanfaat untuk masyarakat, mereka akan akan manfaatkan, akan gunakan medium itu. Makanya kemudian ini menjadi PR bagi seluruh insan siaran radio apapun konsepnya. Kita tidak boleh melupakan bahwa content is the king.
Content is the king. Jadi konten itulah rajanya. Ketika kita mendevelop suatu konten yang memiliki sebuah pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat, ya dia akan eksis. Masyarakat akan cari dimanapun dia berada. Mau pindah frekuensi, mau pindah teknologi, itu tetap akan diikuti oleh masyarakat selama masyarakat mendapatkan manfaatnya gitu. Saya kira itu yang paling penting. Baik. Oke, titipan pertanyaan lagi dari Mas Iwan Bojonegoro kepada Mas Haris. Mas Haris, lambatnya Indonesia untuk beralih ke sana itu apakah sebenarnya karena kita sudah terlalu lama di zona nyaman sehingga malas untuk beralih ke sana? Apakah memang ada pengaruh dari para yang punya industri sehingga memang harus diperlambat supaya mungkin barangnya laku, seperti apa itu? Kemudian kedua ke Mas Hari. Mas Hari, pertanyaan dari Mas Iwan, kelebihan atau perbedaan dari RM atau DAB atau yang lain itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Gitu. Monggo Mas Haris dulu aja. Monggo. Oke. Kenapa terlambat? Ya karena Indonesia. Simple, karena Indonesia. Indonesia itu kan sangat menarik ya. Jadi mulai unsur politik bisa, politik itu macam-macam, artinya kepentingan juga politik. Tapi bisa jadi memang ini ada perilaku dari para pelaku industri radio itu sendiri. Jadi sebetulnya begini, kalau kita mau melihat secara besar, digitalisasi di radio ini yang menjadi catatan besar adalah yang pertama itu persepsi atau perilaku dari para pelakunya, praktisinya, dan termasuk juga pemiliknya. Ini dari layer pertama. Layer kedua, persepsi atau perilaku dari konsumen atau pasar lah begitu. Dan yang ketiga, persepsi atau perilaku dari regulator, pembuat peraturan. Nah, apakah keterlambatan itu tadi yang Mas Afif sudah banyak cerita tadi itu ada hubungannya dengan peran dari tiga unsur ini tadi atau bagaimana? Saya kurang tahu, tapi itu tadi saya istilahkan ya itulah Indonesia begitu, itulah Indonesia. Tapi kalau dibiarkan kemudian tidak diputuskan untuk segera di kick off dan juga kemudian didobrak, maka betul keterlambatan itu menjadi suatu yang biasa, kemudian ya betul-betul menjadi tertinggal dibanding yang lain pada saat negara yang lain atau dunia sudah, atau ITU itu sudah memerintahkan untuk digitalisasi di bidang penyiaran, meskipun ada beberapa negara yang mengatakan gagal kemudian balik lagi ke teknologi yang terestrial atau analog, itu ada juga gitu. Tapi yang sudah running dan sukses dengan digital juga banyak. Tapi at least di luar itu semuanya kan ini sudah masuk ke tahap sudah diambil sebuah keputusan, kemudian jadi undang-undangnya yang di Omnibus Law ada, peraturan pemerintah ada, kemudian rancangan peraturan menteri itu sudah ada, dan besok tanggal 2 April kabarnya peraturan menteri akan diluncurkan, dan itu hubungannya dengan penyiaran. Jadi siap-siap saja besok atau mungkin tanggal 3 atau tanggal 4 Anda dapat bocoran tentang bagaimana peraturan-peraturan menteri terbaru yang hubungannya dengan postelsiar, ya, pos telekomunikasi dan penyiaran, khususnya juga hubungannya dengan radio. Itu Mas Diding. Mas Hari, pertanyaan dari ini mewakili pertanyaan dari Mas Dimas Alfarisi dan juga Mas Iwan. Berbagai platform yang ada kayak DAB, DRM dan lainnya sebenarnya itu sebenarnya apa sih perbedaannya dan kelebihannya apa? Terus kalau Mas Hari sendiri lebih milih mana? Digital terestrial atau streaming? Kalau saya pribadi, saya memilih streaming karena apa ya? Digital terestrial ini kita ini sudah terlambat sih sebenarnya. Jadi ya percuma kalau streaming kan borderless, kedepannya itu kan limitless, borderless gitu kan. Nah kalau DAB ini totally different transmisi, jadi frekuensi kerjanya itu yang dipakai adalah VHF, TVRI yang dipakai VHF sekarang. Kalau DRM Plus yang dipakai adalah FM yang sekarang. Cuman FM existing ini kan masih ada. Makanya tadi saya bilang siap FM dikecilkan volume modulasi, ngecilin power supaya DRM ini bisa klik gitu loh. Satu itu. Terus yang saya juga ya, tadi saya mau pertanyaan kenapa di Indonesia ini kok nggak bisa seperti di Belanda. Saya dulu pernah ke Amsterdam, di mana itu ada Kongso Jowo Amsterdam. Dia 100 berapa gitu,
Dia cuma bersiaran 2 jam, ini khusus untuk siaran lagu Jawa, punya Didi Kempot ataupun siapa gitu. Ya dia persiaran cuma di jam-jam itu. Selebihnya jadi pakai radio, frekuensinya itu dipakai untuk radio lain. Daripada kebutuhan yang ada ini harus menambah, hanya nambah, kita cari dulu susah gitu kan, ya kasihan gitu loh. Kalau dia sama ini tadi cuma beda di frekuensi aja, kelebihannya nggak ada sih, semuanya sama-sama digital. Tapi kalau DRM paling make sense, DRM HD radio itu paling make sense karena kita pakai existing frekuensi yang ada. Antena dipakai, pemancar yang dipakai cuman tidak eksak aja. Tapi kalau DAB, wah itu totally ganti total DAB. Cuman trade-off-nya kalau kita pakai DRM itu otomatis ngejilin modulasi, ngejilin power dan lain sebagainya. Supaya DRM-nya bisa di Surabaya, di Juragan Radio maunya deviasi kalau bisa sebelah lebaran gitu kan. Yang penting radio itu didengar, nganter gitu kan. Ya betul. Baik, luar biasa. Oke, Mas Iwan dan Mas Dimas mungkin mudah-mudahan bisa terpuaskan untuk jawabannya. Nih, saya ke Mas Afif. Mas Afif, kalau bilang sudah digitalisasi, kalau sudah bilang dengan tadi dibilang Mas Hari bahwa borders tidak terbatas. Nah, terus bagaimana dengan konten-konten kelokalan yang ada di sini nantinya? Nasibnya seperti apa nantinya kita sudah gak borders tadi? Ya, jadi memang ini adalah salah satu tantangan ya